selamat datang dalam acara Prima Executive Gathering 2025 Beyond Resilience Accelerating Impact Progressive Growth. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk acara kita pada pagi hari ini. Kita akan awali acara kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dengan mendengarkan bersama opening remarks and also an introduction of Prima Executive Gathering yang akan disampaikan oleh Vice President Director PT Rintis Sejahtera, Bapak Abraham C. Adrians. Pada Bapak Abraham C. Adrians, kami silakan. Kami merancang pertemuan eksekutif ini dengan pemikiran bahwa pasti ada ruang untuk tetap kita bertumbuh, dan justru harusnya resilience itu yang kuat menjadi basis yang mendukung pertumbuhan. Karena di tengah semua tantangan dan tadi tekanan juga terhadap industri, kami sangat berharap Bapak Ibu kita bisa bergandengan tangan dan justru makin mencintai Indonesia. Ada persoalan kita hadapi bersama, dan ada tantangan kita juga kelola bersama, dan yakinlah bahwa konsistensi kita akan membuahkan hasil. Pak Abraham, terima kasih. Kami mohon untuk berkenan tetap di atas panggung Bapak, karena kita akan melanjutkan ke opening ceremony. This moment will mark the official transformation from resilience to growth, activating the conference core team. Ladies and gentlemen, are you ready? On my count, 3, 2, 1, please. Ladies and gentlemen, Prima Executive Gathering 2025 is officially open. Let us give a big round of applause for our event. Dan terima kasih sekali lagi Bapak Abraham, Bapak Santoso, Ibu Anika, dan Bapak Ida Bagus Gede Satyasa yang telah membuka acara ini dengan tadi secara simbolis menekan LED Cube yang ada di atas panggung. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan keynote opening speech yang akan disampaikan oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia, Ibu Filia Ningsih Hendarta. Marilah kita simak bersama dalam tayangan berikut ini. Percepatan digitalisasi perlu diimbangi dengan
penguatan literasi, keamanan, dan juga perlindungan konsumen. Kita tahu kejahatan fraud dan serangan cyber terus menjadi perhatian utama seiring dengan kencangnya laju digitalisasi. Kejahatan fraud dan insiden cyber yang semakin marak merupakan ancaman yang nyata dan semakin berkembang. Melalui BSPI 2030, infrastruktur SP akan semakin diperkuat dan disinergikan. Infrastruktur data akan dikembangkan dan diintegrasikan dengan infrastruktur SP untuk memperkuat ketahanan cyber dan juga kapasitas fraud detection system pelaku industri, termasuk melalui pemanfaatan teknologi AI ML. Kami percaya bahwa industri sistem pembayaran nasional termasuk PT Rintis Sejahtera sebagai salah satu pionir dan mitra strategis Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam perjalanan besar ini. To lead this conversation, he is a Senior Vice President and Head of Asia Pacific at FIM. Please welcome Mr. James Daniels. Mr. James Daniels, the floor is yours. It conveys faster implementation of national policies, but it can also impact account-to-account, digital ID, or card. Account-to-account is often seen as a cheaper infrastructure and therefore easy to deploy. So it's a great backup. It's great to create resilience between the two. Thank you so much, Mr. James Daniels, for the presentation. And this is a token of appreciation. It's a wayang from Indonesia. Vice President of Special Projects of FIM to lead this session. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause welcoming Mr. Niels Megavoy. First of all, I am going to talk to you a little bit about quantum mechanics and the concept of a quantum computer. I promise that this is not going to be terribly technical. You're not going to see any mathematical equations, but it's really interesting. I hope you will find it interesting. And we kind of have to go there to explain why a quantum computer is different to the normal computers that we use every day and that we're carrying around with us in the form of our phones and tablets and PCs and so forth. Totally different thing with different properties. I'm then going to make some predictions. James already made one, and thankfully my predictions are kind of roughly in line with his, about how quantum computers will develop and about when they will become relevant to us in terms of being able to crack the codes that we're using today to protect our communications. Bapak dan Ibu, terima kasih kembali, dan tema yang akan kita dengarkan bersama dalam panel diskusi sangat juga menarik, yaitu Balancing the Resilient Challenges versus Potential New Business Creation. Memang Bank Indonesia menyadari kecepatan sistem transformasi pembayaran retail maupun wholesale ke depan harus disiapkan adalah kesiapan industri yang bisa memanage risiko berdasarkan fungsi-fungsi yang akan dijalankan. Bank adalah lembaga kepercayaan. Bicaranya kepercayaan. Nah, kepercayaan ini yang harus dibangun. Kalau kita ingin konsumen percaya kepada digitalisasi, maka kita harus bangun kepercayaan masyarakat terhadap digitalisasi. Jadi artinya adalah di sini kita juga melihat bahwasannya dengan semakin banyaknya masyarakat yang melek teknologi atau digital savvy ini,
yang paling penting adalah enggak sekedar infrastrukturnya yang sudah ready gitu ya, tetapi bagaimana edukasi literasi terhadap masyarakat yang memang sudah aware dengan digitalisasi ini. Merawatnya itu punya disiplin, hard work, baru kita bisa panen. Mungkin nggak hari ini, tapi beberapa hari kemudian begitu atau beberapa tahun kemudian. Our colleague who's taken over from me, but now I'm moving into the next journey of transformation, which is service. And that's another big part of the bank, to say that if we want to be a bank that we can be proud of, not only we have to have that digital capabilities, but throughout in terms of services we run in 2,115 branches all over Indonesia. So the service part is going to be a key part to our next transformation journey. Kita semua di sini bareng-bareng gimana memikirkan untuk mengimprove industri kita. Jadi karena kan sebenarnya yang penting itu adalah gimana supaya industri kita itu tetap maju, tetap berkembang, yang akan akhirnya juga memberikan inklusi yang sustainable. Prima Eksekutif Gathering 2025 Bali. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di Grand Ballroom The Mulia Resort Nusa Dua Bali dan juga selamat menjelang Prima Awards 2025. Bapak dan Ibu hadirin undangan, pada malam hari ini kita juga semua di sini berkumpul untuk menyaksikan penganugerahan penghargaan tertinggi persembahan dari PT Rintis Sejahtera yang berkolaborasi dengan Infobank Media Group melalui Biro Riset dari Infobank. Penghargaan ini bukan hanya apresiasi semata, namun juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan juga melangkah lebih jauh lagi, melangkah bersama menghadirkan inovasi dan juga layanan terbaik untuk masyarakat Indonesia. Ini dia sambutan pembuka yang akan disampaikan oleh Bapak Suryono Hidayat selaku Wakil Direktur Utama PT Rintis Sejahtera. Kita sambut bersama.
Bapak Ibu, kita berpartner seperti orang yang bertepuk tangan. Kita harus adanya dua pihak, antara mitra dengan kami Jaringan Prima. Kami pengen banyak mendengar kebutuhan-kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian, dan kami akan hadir dengan solusi-solusi yang lebih lengkap. Bapak dan Ibu, inilah dia Food Parade dari The Mulia Resort. Kalau hanya di bibir saja, cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, apalah artinya sayang tanpa kenyataan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, apalah artinya sayang tanpa pengorbanan. Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut bersama Profesor Renald Kasali. Lalu literasi digital ini perlu kita bangun tentang keselamatan atau security ini, termasuk bagaimana penggunaan e-wallet dan lain sebagainya. Sinergi regional dan global, bagaimana ini agar interkoneksi pembayaran lintas ASEAN. Bapak Ibu, kembali saya akan mengajak kita semua merasakan semangat cinta tanah air melalui sebuah tayangan narasi. Dan ini adalah tayangan narasi yang sangat istimewa, sebuah karya dari Bapak Iwan Setiawan, Presiden Direktur PT Rintis Sejahtera. Di mana narasi ini juga sangat istimewa karena dibacakan oleh Ibu Vera Iflim, Direktur BCA, yang merupakan salah satu Sri Kandi bisnis dan keuangan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, inilah dia narasi Nusantara. Nusantara. Nyalakan semangat kebangsaan, cinta tanah air, Nusantara tercinta. Untuk kejayaan Indonesia, ku berkarya dan berbakti. Satu padu dalam kebersamaan dan kesetaraan, tiada tergoyahkan. Ayo, kibarkan terus sang saka merah putih, pusaka bangsa. Niatkan cita-cita nan mulia, membela nusa dan bangsa. Tegarkan hati, mengamanatkan dan mengamalkan Pancasila. Ada banyak perbedaan, namun satu jua dalam Bhinneka Tunggal Ika. Rayakan kemenangan, kumandangkan Indonesia Raya. Aku bangga dan bahagia, terus berkarya demi Indonesia tercinta.
penampilan istimewa malam hari ini. Sambutlah Novia Bahmid. Metodologi ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Eko Budi Supriyanto, Chairman Infobank Media Group. Kami persilakan. Pemberian award yang didasari dari riset Infobank ini sudah berlangsung 7 tahun dan dilakukan dengan dedikasi penuh baik dari tim kami, Biro Riset Infobank dan PT Rintis Sejahtera. Infobank dan Rintis percaya kerjasama ini akan memberi makna penting bagi industri sistem pembayaran ke depan yang berintegritas. Tiba saatnya kita untuk memasuki bagian yang paling dinantikan pada malam hari ini, yaitu pengumuman penerima Prima Awards 2025. Dan untuk itu kami mengundang Anda sekalian, Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk boleh mengarahkan pandangan Anda ke arah depan screen. Ladies and gentlemen, this is Prima Awards 2025 winners. Diamkan, ya diruna makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambang manis, pulang ngerantau dari mana? Aduh hari nona jangan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Dia ada nona, semakin menyalai. Kakak hati susah, ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik, sejak kakak lihat ada. Aduh Tuhan ampuni. Dan tentunya selamat kepada seluruh peraih penghargaan. Sampai jumpa lagi di Prima Award 2026.